Ya pemirsa, Anda sudah melihat tadi, Polri memperkenalkan deretan robot baru dari robot humanoid yang bisa baris berbaris sampai robot anjing K9 yang lincah. Tapi robot-robot ini pemirsa bukan sekedar gaya-gayaan, ada rencana besar di baliknya. Nah, jadi bukan 1-2 unit, Polri memboyong sekitar 25 hingga 30 robot sekaligus. Ada 10 robot humanoid, 13 robot anjing K9, 7 robot penjinak bom, ditambah robot tank dan juga robot layanan publik. Jadi deretan robot-robot polisi ini bisa bukan sekedar atraksi, tapi bagian dari visi besar Polri menuju 2045, di mana teknologi ini akan menjadi tulang punggung modernisasi pelayanan dan keamanan. Kemampuannya tidak main-main, jadi robot humanoid mampu melakukan baris berbaris, memberikan hormat tadi, kita lihat layaknya anggota polisi, bahkan berdiri gagah di depan presiden tadi. Sementara robot anjing K9 atau disebut IK9 ini punya kemampuan mendeteksi bahan peledak dan zat radioaktif. Lebih canggih lagi, mereka juga bisa dikerahkan dari udara menggunakan drone, lalu turun untuk mendekati mobil atau benda-benda yang dicurigai berbahaya. Nah, panggung ini menjadi pertanda bahwa Polri tengah memasuki era baru, di mana kecanggihan robot bukan lagi sekedar mimpi futuristik, tapi nyata, hadir, dan siap menjadi bagian dari tugas-tugas kepolisian di Indonesia. Di balik kemegahan parade robot di Hari Bayangkara kemarin, pemirsa, mungkin banyak yang penasaran berapa sih harga satu unit robot polisi. Nah, ini kami kumpulkan datanya dari berbagai sumber, pemirsa. Ini harga-harga yang biasanya kami temukan adalah dipublish oleh Unitree dan juga The Verge. Ini harganya, pemirsa. 3 robot tadi ya. Robot humanoid yang di atas. Ini yang bisa berdiri tegak tadi, yang bisa kasih hormat tadi ya pemirsa, di depan presiden. Ini adalah Unitree G1. Harganya $16.000 Amerika atau sekitar 258 juta. Informasi ini kemudian juga sudah dikonfirmasi dari laman resmi penyedia robot roboworks.net. Sementara itu untuk robot anjing yang tadi main-main sama reporter kami, Unitree Go One Air berfungsi sebagai robot K9 ini untuk mendeteksi bahan peledak dan juga berbahaya. Harganya $2.700 Amerika Serikat atau sekitar 43,5 juta rupiah per unitnya. Harga ini juga tercantum jelas di situs resmi shop.unitree.com. Untuk versi yang lebih canggih lagi ada Go One Pro, yang itu Go One Pro ini harus merogoh kocek lebih dalam Polrinya, $3.500 atau sekitar 56,5 jutaan per unit. Data ini bersumber dari situs resmi Unitree dan juga laporan media seperti The Verge. Nah, Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan bahwa penggunaan robot-robot tadi dalam skema transformasi digital Polri bukan untuk menggantikan peran manusia. Jadi menurutnya, pemirsa, bahwa mereka sedang menyesuaikan kebutuhan lapangan dengan teknologi. Robot adalah mitra strategis, bukan pengganti peran dari manusia. Pernyataan ini disampaikan Dedi saat memperkenalkan robot yang akan digunakan dalam fase sosialisasi dan demonstrasi publik Polri. Jadi ia menambahkan bahwa tahap implementasi teknologi robotik akan berfokus pada 3 pilar utama, non-militer atau layanan publik, kemudian transparansi kemajuan teknologi, serta kemanusiaan. Di mana robotnya berperan memfasilitasi tugas Polri, bukan menggantikan petugas di lapangan. Progres transformasinya dibagi menjadi beberapa fase. Ini dia pemirsa, implementasi teknologi Polri. Fase pertama, ini dimulai 2025 sampai 2026. Di tahap ini, robot-robot yang diperkenalkan akan ditempatkan di beberapa titik, misalnya Museum Polri, Humas Mabes, dan Pusat Edukasi Polri. Fungsinya bukan untuk operasional, tapi sebagai alat edukasi. Jadi masyarakat bisa lihat langsung bagaimana robot ini bekerja sambil belajar tentang masa depan kepolisian Indonesia. Setelah nanti mulai akrab, masuk ke fase ini, pemirsa. Fase kedua, meliputi pelatihan personil dan riset bersama Universitas Mitra. Di sini Polri mulai mempersiapkan SDM-nya. Personil-personil polisi akan dilatih untuk mengoperasikan robot dan memahami sistemnya. Dan tidak berhenti di situ, Polri juga akan menggandeng berbagai universitas untuk melakukan riset bersama. Tujuannya yaitu adalah mengembangkan kemampuan robot agar lebih relevan dengan kebutuhan di lapangan. Nah, lalu ada fase ketiga, pemirsa. Fase ini adalah tahap uji coba terbatas. Beberapa robot akan mulai ditempatkan di lingkungan pelayanan publik seperti Samsat, SPKT, dan Gedung Mabes atau juga Polda. Tapi jangan bayangkan ya pemirsa bahwa robot ini akan menangkap penjahat, bukan. Jadi perannya lebih memberikan informasi, edukasi, dan membantu pelayanan dasar kepada masyarakat. Misalnya, mungkin saja nanti akan dipakai untuk mengarahkan pengunjung, menjawab pertanyaan umum, atau membantu proses antrian. Nah, jadi di tengah kemajuan teknologi, Polri mencoba beradaptasi. Robot-robot ini jadi bukti bahwa masa depan pelayanan publik akan semakin modern. Tapi pada akhirnya pemirsa, secanggih apapun teknologi, tetap ada hal yang tidak bisa digantikan, rasa aman, empati, dan sentuhan manusia. Karena tugas polisi bukan cuma soal alat canggih, tapi soal hadir dan juga peduli. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.